Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dan Bapak siapa dan dari mana? Saya hamba Allah dari Kalimantan. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada Buya, keluarga, dan semua santri Al-Bajah semuanya. Semoga para santri Al-Bajah kelak menjadi ahli ilmu sebagai pewaris Rasulullah yang sesungguhnya. Iya, amin. Mohon izin bertanya, Buya. Di era sekarang ini kan, khususnya di tempat kami ini kan biasanya umum para wanita itu bekerja gitu ya. Saya pernah melihat video nasihat dari Buya yang salah satunya kalau bagi wanita yang ingin bekerja itu boleh. Salah satunya adalah tempatnya terhormat seperti itu. Nah, akan tetapi di zaman ini gitu banyak terkadang kalau kita amati banyak misalnya sang wanita kerja akan tetapi di situ menimbulkan ya mungkin ada mudorotnya lah. Misalnya terkadang pernah ada kisah seorang guru wanita di SMA gitu sampai dia disukai oleh muridnya sendiri. Nah terus kadang juga ada di suatu pekerjaan karena dia rekan kerjanya para laki-laki akhirnya timbul perselingkuhan dan sebagainya gitu. Nah kita harus menyikapinya bagaimana Buya, karena di sekarang ini misalnya ya ada di tempat kami ini ada seorang laki-laki yang dia punya istri karena seorang sarjana begitu. Akan tetapi laki-laki ini menginginkan istrinya itu tidak usah bekerja, hanya untuk menemani di rumah misalnya gitu. Nah dari hal itu cibiran atau guncingan dari para tetangga-tetangga, dari orang-orang itu sangat banyak sekali gitu. Katanya sangat menyayangkan sekali masa istri seorang sarjana kok nggak boleh kerja. Nah itu banyak sekali hal seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana hukumnya jika wanita bekerja di lingkungan yang misalnya itu akan bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Padahal wanita tersebut dalam kondisinya ekonominya misalnya dia sudah dicukupi oleh suaminya, atau yang masih lajang gitu misalnya dia sudah dicukupi oleh orang tuanya, akan tetapi dia kerja. Sementara di kerjaan itu dia menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Nah itu hukumnya bagaimana Buya? Terus apakah orang tua atau suaminya itu juga berdosa jika membiarkan sang wanita tersebut melakukan hal begitu? Mohon nasihatnya. Baik, bismillah. Yang pertama harus difahami bahwasanya bagi seorang istri, anak perempuan dan sebagainya, tidak wajib mereka untuk mencari itu semuanya. Tidak wajib bekerja seperti itu. Yang mencukupi adalah suaminya. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Boleh saja mereka bekerja, akan tidak wajib. Tentunya dalam irama suka-suka. Atau untuk membantu suami karena suaminya kurang. Ya wajar dibuka, tapi tidak wajib. Harus paham ini. Difahami ini sebagai penyanjungan ini. Sanjungan kepada wanita. Bagi orang yang berpikir coba. Kan disanjung wanita. Nggak boleh bekerja, cukup menerima uang saja. Kan sebetulnya ini sebaik-baik sanjungan ini. Urusannya jangan urusan tetangga, gunjing dan sebagainya. Nggak ngerti disanjung. Jadi maksudnya wanita mulia di rumah. Dan bekerja itu kan beban dia harus. Energi, waktu, segala macam. Jadi kalau fitrah wanita kembali kepada fitrahnya, dia fitrah manusia secara umum, dia ingin senang bahwasanya diberi kemudahan, nggak usah kerja. Itu yang bekerja keras itu kan yang cari duit. Seandainya dia mendapatkan duit tanpa kerja, pasti milih dapat duit tanpa kerja. Sebenarnya kerja itu tidak begitu disukai. Sarana saja, tujuannya adalah dapat rizki, kan begitu. Nah, kadang ada orang bekerja ini adalah untuk selingan. Suaminya sudah mencukupinya dengan harta yang melimpah dan sebagainya. Dan dia iseng, oh boleh-boleh saja.
Atau suaminya minta dibantu karena tidak mampu, boleh saja, akan tapi ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya, suami mengizinkannya. Kemudian juga di antara rambu-rambunya adalah kewajiban kepada suami tidak boleh teledor. Kalaupun ada yang terkurangi, suami harus meridhoi. Kemudian tempatnya terhormat. Nah, makna terhormat itu adalah terhormat secara umum dong. Nah, kalau misalnya ngajar dan sebagainya masih terhormat. Kalau tiba-tiba ada nakal dengan muridnya atau gurunya, ini adalah masalah kesalahan-kesalahan pribadi itu. Biarpun seorang di dalam masjid pun juga bisa saja, naudzubillah. Itu kan karena kotornya perilaku itu. Misalnya guru tiba-tiba melakukan kehinaan dengan muridnya, itu kotornya perilaku, bukan sekolahannya, bukan. Nah ini, kalau yang penting terhormat itu ada, tidak terjadi berduaan, tidak bebas buka aurat di dalamnya, terjaga, itu terhormat semacam itu. Nah kalau masalah tiba-tiba dia melakukan perselingkuhan dan sebagainya, itu adalah pribadi, akhlak, keburukan akhlak pribadi seseorang. Nah, makanya boleh ditingkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman tetap kami himbau kepada kaum wanita, hendaknya dia lebih banyak mengurangi tentang kegiatan-kegiatan yang bakal berinteraksi dengan kaum pria demi kehormatan wanita tersebut. Nah, kemudian jika ada seorang wanita yang dia punya pendidikan tinggi sama suaminya nggak boleh bekerja, ya nggak ada masalah. Tapi tetangga cerewet, oh, hidup kok ngurus tetangga, ngasih duit mang tetangga. Kalau jadi tetangga jangan cerewet, makanya kenapa kalau sarjana, bahkan mungkin bukan sekedar sarjana, S1, mungkin S3. Es krim, pakai SS. Anggap saja dia sarjana, sudah full, dia pendidikannya habis semuanya. Tapi kemudian sang suami menghendaki dia di rumah, penghormatan sebetulnya. Karena nggak senang kalau dia suami istrinya kerja keluar tuh. Di rumah. Jangan rewet tetangga kok ribut aja. Ngapain tetangga? Oh sayang, dia ini. Oh, di rumah juga ada anak-anak bisa dididik kok. Tapi bisa jadi ya. Cuma sebagai seorang suami barangkali memang keahlian seorang istri ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, maka dia pun juga perlu membuka diri untuk memberikan izin. Misalnya apa? Istrinya adalah punya keahlian dalam ilmu tertentu, misalnya ilmu khususnya ilmu yang bermanfaat di masyarakat, ilmu kesehatan. Tak tahu ilmunya masyarakat yang sering sakit, maka alangkah indahnya kalau diberi kesempatan mengabdi. Banyak wanita-wanita yang sakit biar ditangani oleh istrinya. Ya sangat bagus suami kayak begitu. Jangan berlebihan juga sampai istrinya tertekan. Nah, ini kadang seorang suami ingin memuliakan istrinya di dalam rumahnya saja, cuman dia tidak menghargai, dia tidak menganggap dia itu sebagai istri manusia. Dia kadang pengen lihat suasana di luar, jalan-jalan, lihat nih. Itu degem di kamar. Apalagi merasa dia seorang ustadz, istriku harus saya sekap di kamar. Ya nggak bisa begitu dong, itu nyeksa orang. Dia manusia, perasaannya harus dijaga. Dia ingin bergaul dengan temannya sesama muslimah yang solehah, tukar pikiran, mungkin juga ingin biar tidak stres dan sebagainya. Jadi bagi suami ya sedikitlah jangan kaku-kaku amat. Akan tetapi jika ada seorang suami menghendaki istri yang tidak bekerja, biarpun mungkin kerjaan sang istri adalah menghasilkan ratusan juta per bulan, maka sah-sah saja. Dan makan mungkin adalah itu dinikmati oleh seorang istri. Alhamdulillah ya Allah, aku kerja capek banget, suamiku baik banget. Saya tidak boleh bekerja, dicukupi di rumahnya. Alhamdulillah, ya nggak ada masalah. Tapi tetangga kok cerewet, urusan tetangga. Tetangga ini bagaimana kata Sayyidina Umar, tetangga ini Masya Allah. Makanya kalau cari tetangga itu yang benar. Kata Nabi tetangga dulu. Sebab tetangga ini bisa saja cerewet. Makanya suatu ketika ada orang datang pada Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ya Khalifah, saya punya rumah tangga saya ini kurang baik. Setiap kali saya di tengah tetangga saya. Bagaimana keadaan keluargamu? Gimana saya jawab ya Khalifah? Kata Khalifah Umar jawab bahasanya, ini bukan urusanmu, ini bukan urusanmu. Sudah. Kalau ada tetangga tanyakan ini bukan urusanmu. Tak tahunya tidak lama kemudian saya cerai orang itu. Ngadep lagi Khalifah Umar. Ya Khalifah, kemarin di saat saya dengan si istri sering ribut pada tanya. Jawabannya adalah ini bukan urusanmu. Sekarang ini tak tahunya cerai saya dengan istri saya. Tambah ribut tetangga ngomong apa? Jawab kepada tetanggamu. Ini adalah urusan pribadi kami. Selesai.
Kalau kemarin urusanmu, sekarang urusan pribadi. Maksudnya apa? Jangan gampang menanggapi omongan tetangga yang sifatnya akan menjadikan sebab keruh rumah tangga keluarga kita. Lah sudah tentrem baik-baik begitu, akhirnya sang istri dengar, iya saya dibilang kasihan gak berguna. Akhirnya istri dia berontak pada suami, enggak karu-karuan. Padahal di rumah tangga juga. Yang penting dia menjalani enak-enak saja. Kenapa kau tetangga kau ribut banget? Emang dia nyaman, suaminya mencintai istrinya. Istrinya juga nyaman di rumahnya. Baik-baik juga dengan sang suami. Enak. Rumah tangga baik, kenapa kok ribet? Itu, jadi jangan banyak mendengar omongan tetangga. Rumah tanggamu sempurnakan. Kemudian berbuat baik kepada tetangga. Iya, tapi jangan meracuni tetangga orang, rumah tangga orang. Nggak dibenarkan. Apalagi ikut campur sampai sebegitu. Terserah ke istrinya di rumah dan sebagainya. Terserah. Yang penting sesuai dengan syariat adalah suka-suka. Semoga Allah menjaga keluarga kita semuanya. Yang bekerja, kaum wanita yang bekerja, hati-hati. Memang ketahuilah bahwasanya di luar banyak godaan. Banyak godaan, banyak godaan. Anda baik sebagai seorang wanita. Tapi lihat di kiri kanan Anda, tidak semua laki-laki baik. Bisa saja itulah awal kehancuran. Na'udzubillah. Yang penting takut kepada zina, takut yang diharamkan oleh Allah, dimanapun Anda berada akan aman, karena at-taqwa, ketakwaanmu, rasa takutmu kepada Allah yang membentengimu. Biarpun kita hidup di tengah-tengah kerah kehancuran, maka ketahuilah kita tetap terjaga kalau kita punya taqwa Allah. Wallahu a'lam bishawab.